Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali beribadah secara online di GKT Citra Raya. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Biarlah siap kita mau datang. Mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang pada Engkau ya Bapa. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama datang untuk menyembah-Mu, datang untuk memuji Engkau Tuhan, datang untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk siap teman-teman kami, biarlah mereka juga boleh datang pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama bersyukur pada Tuhan. Kita akan pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur akan kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku,
ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita layak untuk disembah, Allah kita layak untuk dipuji. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat Allah, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan saat ku menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan saat ku menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan saat ku menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Bersyukur pada Tuhan karena kasih setia-Nya. Biarlah siap kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, kita bersorak-sorai. Soraklah, haleluya. Karena kebaikan Tuhan, kita puji Dia, kita bersyukur akan nama-Nya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sekali lagi nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Bersyukur akan kasih Tuhan pada setiap kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur akan kasih Tuhan. Biarlah hari ini kita bersama-sama kembali memberikan persembahan. Jangan lupa ya, kita minta papa mama berikan persembahan melalui rekening di bawah ini ya. Kita berikan persembahan pada Tuhan. Seperti biasa, kita bersyukur pada Tuhan. Kita akan bersama-sama pujikan, bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Dan kita nanti juga akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Segala kebaikan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan,
bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan, kita berdoa untuk hati kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami yang sudah memberikannya Tuhan. Kau mau tolong di dalam setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Sertai kami juga Bapa, dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami sebentar lagi akan mendengarkan akan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bersyukur, bukan bersungut-sungut. Kita akan bersama-sama melihat video berikut ini. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut.
Adik-adik, tadi kita sudah melihat ya, Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kita lihat ya, akhirnya apa? Bangsa Israel sudah berhasil melewati Laut Merah, Laut Teberau. Dia bersama-sama lepas dari kejaran orang-orang. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Kita tahu ya, bahwa perjalanan mereka dari Mesir ke Tanah Kanaan itu mencapai waktu 40 tahun lamanya. Lama sekali adik-adik. 40 tahun, bayangkan. Di sini apa? Musa dipimpin oleh Allah untuk membimbing bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan pada mereka. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang ke-1. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Allah. Ketika mereka sudah lepas dari bangsa Mesir, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya apa? Ketika kita menggerundel, menggerutu, ngomel, ngoceh, jengkel gitu ya, itu tandanya kita bersungut-sungut. Kita tidak bisa menerima kenyataan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Kita suka mengeluh, ngomel, grumble, gran. Ya, misalkan ini, ketika kita sudah diajar berulang-ulang tetapi tidak mau mendengar, hal ini akan membuat kita bersungut-sungut. Aduh gitu toh nggak bisa ya. Aduh jengkel. Nah, bersungut-sungut seperti itu adik-adik. Bangsa Israel ini bersungut-sungut. Berkali-kali Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut ketika hendak menyeberang Laut Merah. Ketika peristiwa mereka kehausan, mereka sampai di Mara, mereka dapat air minum tapi airnya pahit, mereka ngomel. Bahkan ketika mereka sampai di padang gurun Sin, sungut-sungut mereka bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi semua bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Harun. Adik-adik, padahal apa yang terjadi? Ketika mereka bersungut-sungut, keesokan harinya mereka sudah dapat berkat dari Tuhan. Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Ketika bangsa Israel haus, Allah memberikan air. Tetapi apa? Seringkali mereka bilang, Musa, aku lebih enak di tanah Mesir daripada sekarang ini. Aku di sana bisa minum sesukanya, makan sesukanya, ada ikan, ada daging, kemudian bisa bersenang-senang di sana. Sedangkan saat ini aku hanya minum air. Aku kelaparan. Ketika dikasih mana, ternyata apa adik? Bangsa Israel masih bersungut-sungut. Waduh adik. Bangsa Israel ini benar-benar ya, mereka tidak bersyukur akan berkat Tuhan. Bayangkan saja, penyertaan Tuhan selama 40 tahun lamanya itu mereka lakukan dengan bersungut-sungut. Mereka bahkan apa? Bilang pada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau membawa kami lepas dari tanah Mesir, sedangkan saat ini apa? Nasib kami semakin lama semakin buruk. Bahkan ketika mereka mau sampai di tanah Kanaan, apa adik? Ada pengintai. Mereka melihat keadaan tanah Kanaan, orang yang besar-besar, mereka takut. Ternyata bangsa Israel gerundel lagi, adik, gerutu lagi, bersungut-sungut lagi. Bagaimana ini? Tetapi apa adik? Allah mengasihi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Dan ternyata apa? Bangsa Israel bisa sampai di tanah Kanaan dengan selamat. Mereka bisa menang. Bayangkan saja adik-adik, bangsa Israel yang begitu banyak mengeluh kepada Musa. Musa sendiri pun akhirnya apa? Dia bersungut-sungut. Dia bersungut-sungut juga. Musa adalah orang yang hebat, tokoh yang hebat. Apalagi kita ya, sebagai manusia, kita seringkali bersungut-sungut. Apalagi apa? Kalau kita tidak dapat sesuatu yang kita inginkan. Rasa tidak puas ini menyebabkan kita bersungut. Khususnya ketika perhatian kita tertuju pada apa yang tidak kita miliki. Bukan apa yang kita miliki. Jadi bersungut-sungut itu bukan melihat apa yang kita punya, tapi melihat orang punya. Tandanya apa? Tandanya iri. Seperti orang Israel tadi ya. Mereka melupakan semua apa yang telah Tuhan lakukan pada mereka. Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Allah melindungi mereka. Allah memberi makan dan minum dan banyak hal yang sudah Allah berikan pada mereka. Apakah kita sudah mengucap syukur untuk apa yang Allah telah berikan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, untuk makanan, kesehatan, bahkan teman kita, saudara-saudara kita? Atau kita selalu berpikir tentang apa yang kita inginkan, yang kita ingin miliki? Kadang-kadang karena kehidupan yang rutin, yang secara terus-menerus, akhirnya kita bosan, kita lupa akan perbuatan Allah yang besar, yang sudah kita alami sebelumnya. Mengingat kembali perbuatan Allah yang besar dan pernah kita alami hingga saat ini, itu butuh hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10, yuk kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kita lihat ya, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Allah marah kepada mereka. Orang yang tidak taat mati. Seperti dikatakan oleh 1 Korintus pasal 10 ayat 10 ini. Maut bisa membinasakan kita. Nah, sekarang di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Saya akan bacakan ya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita diminta apa? Bersyukur kepada Tuhan. Satu ayat mas yang kita akan hafalkan ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bersukacitalah ya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bersukacita juga di dalam Tuhan. Bersyukur akan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan melihat kembali sebuah video, sebuah film tentang bersyukur.
Bagaimana adik-adik? Kita harusnya bersyukur ya. Di dalam film tadi itu ada orang yang melihat ya, waduh, orang itu punya helikopter. Waduh. Satunya lagi, aduh, dia punya sedan bagus. Kemudian, aduh, dia mau punya mobil yang besar yang bagus sekali. Kemudian apa lagi? Ada yang lihat, waduh, dia punya sedan bagus. Kemudian ada lagi yang lihat, waduh, enak ya dia ya, bisa naik mobil. Sedangkan aku naik motor. Kalau hujan, kehujanan. Kalau panas, kepanasan. Sedangkan ada yang lihat lagi ya, ada yang bersepeda. Waduh, enak ya orang itu ya, punya motor. Sedangkan aku harus bersepeda, capek, harus mengayuh. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ada orang yang duduk di kursi roda. Dia melihat ya, mengapa mereka tidak puas? Mereka tidak bersyukur dengan apa yang mereka punyai. Lihat dengan orang yang hanya duduk di kursi roda. Dia bisa mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan pada kita. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan pada kita, untuk keluarga yang sudah ada pada diri kita, untuk makanan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jangan sampai adik-adik ketika mama cuma masak sop, sayur tok, nggak ada dagingnya, adik-adik ngomel, adik-adik bersungut-sungut. Waduh ma, kok sayur tok sih, aku kan pingin daging. Nah, ingat adik-adik, bersyukur untuk makanan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Kita bersyukur untuk mama yang sudah menyiapkan sop tadi. Kita harus bersyukur adik-adik. Karena apa? Masih banyak orang yang tidak bisa makan. Mereka harus bersusah payah. Bahkan apa? Bahkan ada yang mereka mati kelaparan karena mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa minum. Oleh sebab itu adik-adik, bersyukurlah kepada Tuhan. Kejadian banyak hal di dalam diri kita ya. Yang jadi pilihan adik-adik mana? Bersyukur atau bersungut-sungut? Ya, karena kita belajar tentang bersyukur, kita harus bersyukur. Jangan kita bersungut-sungut. Kita bersyukur ya, dalam masa pandemi ini, kita masih diberi kesehatan. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Kita bersyukur untuk semuanya ini. Semua yang terjadi itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melakukan sesuatu hal itu, pasti ada rancangan, ada rencana yang terindah dalam hidup kita. Dengan kita mengucap syukur pada Tuhan, iblis akan jauh daripada kita. Kalau kita bersungut-sungut, apa yang terjadi? Iblis gampang sekali menggoda kita. Iblis gampang sekali menjatuhkan kita. Kita nanti bisa jatuh dalam dosa. Ketika kita bersungut-sungut, hati kita marah. Nah, dengan marah ini, seringkali kita tidak berpikir panjang. Perkataan kita bisa ngomong kotor, marah-marah. Kemudian mungkin dengan marah, tindakan kita pun bisa kita lakukan dengan tidak baik. Jadi, hati-hati adik-adik. Kita jangan sampai bersungut-sungut. Mungkin ada yang masih bingung ya. Orang bersungut-sungut itu seperti apa sih? Orang bersungut-sungut itu suka mengeluh. Dia akan cepat capek, cepat lelah, suka marah, orangnya sombong, kata-katanya kasar, orangnya menjengkelkan, orangnya jahat, orangnya suka iri hati, orangnya tidak suka menghargai orang lain, dia suka cemberut, selalu berpikiran negatif, bahkan apa ya, bahkan dia tidak sabar, orangnya tidak sopan, orangnya mukanya mungkin ditekuk-tekuk serem, suka marah yang tidak jelas, marahnya nggak tahu karena apa dia suka marah-marah. Dia bahkan apa, dijauhi orang,
dia banyak musuhnya. Dan ingat ya, dengan kita bersungut-sungut, Allah bisa marah kepada kita seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Beda dengan orang yang selalu bersyukur. Orang yang akan bersyukur itu apa? Mengucap syukur, mengucap terima kasih. Orangnya akan tetap semangat menghadapi tantangan. Dia orangnya ramah, suka menyapa orang, menjauhkan kita dari dosa, mendekatkan kita dengan Tuhan, memberi semangat dan kekuatan pada kita. Wajahnya berseri-seri, suka mengucapkan kata terima kasih, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak suka gosip, tidak suka menfitnah, suka bergaul, orangnya menyenangkan, orangnya baik, orangnya suka menolong, suka menyapa, tidak sombong, murah senyum, tidak mementingkan diri sendiri, dan menghargai orang lain. Dengan demikian apa? Orang yang bersyukur itu banyak temannya. Rahasia orang yang tetap kuat adalah rajin-rajin mengucap syukur. Ingat adik-adik ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut. Hari ini kita bersyukur ya, kita boleh kembali diingatkan kepada Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang sudah berikan pada kita semua. Terlebih apa? Anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu adik-adik, mengucap syukurlah dalam segala hal. Seperti yang kita baca tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 sebagai ayat mas kita ya. Kita akan bacakan bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita. Mari kita masuk di dalam doa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar tentang bersyukur Tuhan. Biarlah ajari kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Kami boleh mengucap syukur, kami boleh mengucap terima kasih pada Engkau Tuhan, untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami dari sungut-sungut kami Tuhan, sehingga kami jauh daripada godaan iblis. Tolong kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami menyerahkan setiap hati kami ya Tuhan. Hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oke, sampai minggu depan ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ikut sal yang belum daftar. Ingat ya, yang sudah daftar, siapkan hati kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.